Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep wilayah dan pewilayahan, kali ini kita akan coba untuk mengidentifikasi, menganalisis terkait contoh-contoh wilayah formal, wilayah fungsional, dan pewilayahan. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, nanti ada beberapa video yang harus kalian simak dan perhatikan. Kemudian kalian kerjakan lembar kerja yang telah disiapkan berdasarkan video-video tersebut. Nah, video yang pertama ini adalah tentang kota Yogyakarta. Kemudian nanti ada contoh mengerjakan lembar kerjanya. Selamat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk. Kota Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Kota Yogyakarta memiliki julukan kota pelajar, kota budaya, kota wisata, kota seni, dan kota gudeg. Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kota Gede, pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575 sampai 1640. Dari segi geografi, kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua, serta Sungai Gajah Wong. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir. Batas wilayah kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kawasan ini, dibentuklah sekretariat bersama Kartamantul atau Yogyakarta, Sleman, dan Bantul yang mengurusi semua hal yang berkaitan dengan kawasan aglomerasi Yogyakarta dan daerah-daerah penyangga. Berikutnya adalah contoh mengerjakan lembar kerja. Pulau di ujung Indonesia selalu punya pesona. Kali ini, Tapal Batas Detikcom memilih Pulau Miangas sebagai destinasinya. Selamat datang di Miangas, garda terdepan di utara Indonesia. Ke Pulau Miangas, kita bisa menggunakan penerbangan dari Manado, kemudian dilanjutkan dengan pesawat jenis ATR ke Melangwane dan berakhir di Miangas. Sayangnya, penerbangan ke Miangas hanya tersedia satu kali dalam seminggu, yaitu hari Minggu. Sebagai garda paling utara di Indonesia, Miangas berbatasan dengan Filipina. Pulau ini memiliki penduduk kurang lebih 1.000 jiwa dan masuk ke dalam Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki luas 3,2 km persegi. Perjalanan laut dari Miangas ke Filipina terbilang lebih dekat dibandingkan ke Indonesia sendiri. Untuk perjalanan ke kota Davao, Filipina, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja, sedangkan waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan ke ibu kota Talaut, Melangwane, bisa sehari semalam. Wah,
Jika dilihat dari sudut pertahanan dan keamanan maritim, Miangas merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Pulau Miangas dan Filipina memiliki kedekatan yang sangat spesial sejak dulu. Hubungan ini ditandai dengan adanya kegiatan barter yang dilakukan oleh masyarakat Miangas dan warga Filipina untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan cuma barter, mereka juga kawin-mawin. Untuk itu, pulau ini bukan cuma diisi oleh warga asli Miangas, tapi juga keturunan Filipina. Roda ekonomi di Pulau Miangas tidak berpusat hanya pada hasil laut dan perkebunan saja. Saat ini, banyak warga yang mulai berdagang menjual barang kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari. Cikarang merupakan salah satu kawasan industri yang berkembang sangat pesat. Cikarang yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi ini sejak berdirinya memang sudah disiapkan untuk menjadi kawasan industri karena lokasinya yang tidak jauh dari Jakarta. Tambrau merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah utara Provinsi Papua Barat. Kabupaten dengan luas wilayah tidak kurang dari 11.000 km persegi ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara, Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak di sebelah timur, Kabupaten Sorong di sebelah barat, serta Kabupaten Maibrat dan Teluk Bintuni di sebelah selatan. Seiring dengan perkembangannya dalam mengejar pemerataan pembangunan, wilayah Kabupaten Tambrau kini telah terbagi menjadi 29 distrik dan 216 kampung, dengan ibu kota kabupaten berada di distrik Fev. Selain menyajikan pesona alam dan budaya, perjalanan yang kami lakukan ini akan sedikit memberikan gambaran dari kondisi terkini di Kabupaten Tambrau. Perjalanan menuju Kabupaten Tambrau kami tempuh melalui jalur darat dari kota Sorong. Setelah melewati perbatasan Kabupaten Sorong, kami melewati distrik Selemkai yang merupakan pintu masuk jalur darat
Kabupaten Tambrau. Perjalanan berlanjut menyusuri ruas jalan provinsi, melewati distrik Moret, Yembun, Bamus Bama, hingga tiba di distrik Vef. Kota Vef masih terus berbenah untuk menjadi ibu kota kabupaten. Hal ini dapat terlihat dari berbagai macam pembangunan yang masih terus dilakukan, baik infrastruktur perkantoran, perumahan dinas, rumah sakit umum daerah, sekolah, tempat ibadah, dan jaringan air bersih. Hutan ini sangat penting untuk kehidupan kita, karena untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan kita. Dan juga sekarang dikenal hutan konservasi, yaitu untuk bagaimana caranya untuk kita mengelola dan mengembangkan dalam kegiatan pariwisata. Kalau orang datang lebih senang lagi untuk antar ke tempat-tempat yang sudah ditunjukkan, itu lebih senang lagi. Karena mereka bisa lihat ini, potensi ini bisa dilindungi baik-baik untuk saya punya anak, lebih lagi cucu. Cece lagi bisa nikmati daerah-daerah sini lagi. Beberapa potensi unggulan yang ada di Kabupaten Tambrau ini, yang pertama kita punya Pulau Dua. Pulau Dua ini punya banyak keanekaragaman hayati yang ada dalam bawah laut. Kita punya koral yang begitu indah. Koral-koral itu tumbuh di atas peninggalan Perang Dunia Kedua. Kabupaten Tambrau, Tambrau Gunung tuh belum pernah terjadi kelaparan. Karena sudah dari oyang kita berkebun, dusun-dusun sagu kan sudah banyak. Ketika kita bicara konservasi, kita harus ingat 3 pilar utama konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan juga pemanfaatan yang berkelanjutan. Ketika mereka mengetahui, tentunya mereka akan berpikir bahwa bagaimana pemanfaatan untuk selanjutnya. Karena kita melihat bahwa Kabupaten Tambrau sebagai kabupaten konservasi memiliki nilai yang sangat penting untuk Papua Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekian kegiatan belajar hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.